tentang multi-arm bandwidth dan sudah saya sampaikan mengenai greedy. Jadi sekarang kita membahas tentang sesuatu yang sifatnya one shot, terus kemudian tidak ada sekuensial, cuman ada semacam uncertainty dalam hal dia tidak bisa menentukan dari lingkungannya sendiri. Ada yang disebut dengan kemarin saya sudah membahas tentang greedy yang selalu melakukan eksploitasi, sedangkan satu lagi random. Random itu selalu melakukan eksplorasi. Nah, terus ada epsilon bandit. Epsilon greedy, kalau epsilon greedy itu dia berusaha epsilon persen melakukan eksplorasi, sedangkan 1 minus epsilon dia melakukan eksploitasi ya. Oke, saya kira nggak terlalu susah. Sekarang kita masuk ke selanjutnya ya, dalam artian kalau kemarin kita berbicara tentang epsilon greedy sama itu saja kebanyakan ya, terus kemudian kita melakukan kelemahan dari epsilon greedy adalah pada saat dia melakukan eksplorasi, semua pilihan dianggap mempunyai probabilitas yang sama. Karena anggapannya di sini pada epsilon greedy ini adalah sifatnya di sini uniform kan ya, distribution. Jadi kalau misalkan dia sudah nggak melakukan eksplorasi dari sekian banyak pilihan, misalkan tadi K option, tapi dia distribusinya adalah uniform. Nah, kita akan mempelajari sesuatu yang sifatnya tidak uniform lagi pada saat melakukan eksplorasi, tapi ada semacam preference-nya. Kalau di sini kan kita nggak ada preference. Kalau sudah melakukan eksplorasi, ya sudah, kita anggap random aja. Tapi kan kenyataan tidak seperti itu. Pada saat kita melakukan eksplorasi, dari sekian banyak eksplorasi yang ingin kita lakukan, biasanya prosentasenya juga probabilitasnya atau preferensi kita itu berbeda antara satu dengan yang lain. Makanya kita harus istilahnya ada preferensi di sini yang harus kita ambil ya, mana saja. Baik, kita akan masuk ke softmax. Jadi dalam softmax ini di sini kita lihat epsilon greedy ini tadi kemarin decaying ya, sudah saya kira. Sekarang kita masuk ke softmax. Nah, kalau misalkan kita melakukan preferensi itu berdasarkan softmax ini adalah ketika kita berbicara memberikan si Q value estimate ini. Q value itu apa? Q value apa? Action value. Dihitungnya dari apa? Kita merefer sebuah value, semua action itu dari mana dihitungnya? Masih ingat nggak? Expectation dari reward yang diambil ketika ngambil si aksi tertentu kan, dia dikumpulin semua kemana-kemana dan sebagainya. Oke, sip. Nah, sekarang kalau misalkan kita melakukan yang disebut dengan probabilitas di sini. Jadi ketika menghitung preferensi, kalau di epsilon greedy kan saya eksploitasi sekian 1 minus epsilon, melakukan eksplorasi sebesar epsilon, tapi di antara epsilon itu kalau kebetulan dia harus melakukan eksplorasi, semua opsi misalkan dari 10 opsi, 1 yang greedy-nya, 9 yang tidak greedy kan ya, yang jadi yang eksplorasi. Tapi dalam epsilon itu dia harus memilih uniform distribution. Nah, kalau kita memasukkan aspek di sini softmax itu selalu muncul dalam hal ini muncul juga di machine learning biasa ya. Ini dalam machine learning juga sering muncul softmax regression. Nah, biasanya di sini kita ingin membuat sebuah probabilitas aksi diambil itu berapa. Diambilnya dari mana? Ada yang disebut dengan ini numerical preference dia. Berarti untuk probabilitas A kita ngambil action tertentu, itu akan tergantung nilai preference dia. Nah, ini disebut dengan probability kalau misalkan kita ingin mengambil aksi A. Nah, kita lihat di sini nanti awalnya initial action preference-nya juga adalah sama dengan 0 untuk setiap A. Atau ini for each ya. For each dari A sendiri. Nah, berarti setiap kali setelah saya melakukan aksi, maka si probabilitas ini akan diupdate.
Update-nya gimana? Yang H ini atau numerical preference-nya kita bisa ambil dari apa? Di sini. Di sini ya. Jadi kalau misalkan Anda pernah dengar gradient descent, apa tuh gradient descent? Pernah dengar gradient descent nggak? Di stochastic optimization ada nggak? Diajarin nggak? Masa? Dia kan ngambil buat misalkan hampir semua algoritma itu kan untuk membuat konvergensi atau membuat misalkan dia convert ke sesuatu kan, kalau iterasi kan gitu dia errornya berapa kali ini dengan step size-nya ditambahin yang previous value-nya terus sampai dia konvergen ke nilai tertentu kan. Nah ini juga sama. Jadi kalau misalkan kita menggunakan idea-nya base dari stochastic gradient ascent ini. Kalau gradient descent dia turun, kalau gradient ascent dia naik ya. Oh, saya kepanasan. Oke, nggak apa-apa lah. Nah, ini cara perhitungannya adalah ketika saya sudah mengambil aksi A di sini. Jadi sekarang ya, kalau kita lihat di sini, kita kan ingin menghitung ini probabilitas untuk setiap aksi. Kalau taruhlah dia punya 10 aksi ya. Nah, setiap kali dia setelah melakukan action, berarti probabilitasnya harus diupdate. Untuk mengupdate probabilitas, saya harus mengupdate ini. Mengupdate HTA ini sama HTB. B dijumlahkan semua, ini kalau kita lihat ya, ini kalau dijumlahkan jadi sama dengan 1 kan. Ya, dari sekian banyak pilihan ini. Nah, oleh sebab itu, bagaimana kalau misalkan saya ingin mengupdate untuk preferensi selanjutnya, probabilitas selanjutnya, maka di sini kita bisa hitung HTA ini, jadi HTA yang previously, jadi ini kita bisa hitung asalnya 0, inisialisasi semua 0, di sini kan disebutin. HTA ini mereka preference for each action A, terus kemudian H1 berarti pada step awal itu dikasih nilai 0, semuanya preferensinya 0, ya. Kalau kita masukin 0 semua kan epsilon pangkat 0 berarti kan 1 ya. 1 over berarti 1 ditambahin semua. Misalkan ada 10 action, berarti 1 per 10 masing-masing. Awalnya uniform semuanya, karena preferensinya 1/10, misalkan ada dari K opsi. Ngerti nggak maksud saya? Ya kalau misalkan ini kalau misalkan semuanya dikasih 0, nilai ini berapa? Probabilitas AT sama dengan misalkan saya punya 10 aksi, probabilitas aksi pertama berapa? Hah? 0,1. Kenapa 0,1? Karena ini kan pangkat 0 semua. Pangkat 0 berarti kan 1. Berarti kan 1 dibagi sigma B sama dengan 1 sampai K. Berarti kan B sama dengan 1 sampai 10 kan ya. Terus ini E pangkat 0 semuanya ya. Ini kan E pangkat 0 juga kan. Berarti 1 dibagi 10. Berarti semuanya awalnya itu adalah uniform. Oke, karena kontaknya seperti ini. Nah, tapi setiap kali dia sudah memilih, ya terus kemudian pada saat dia milih kan dia akan dapat reward ya. Oke, nah rewardnya ini disimpan di sini. Reward pada saat dia setelah memilih T ya, receiving reward RT. Nah kemudian dia untuk mengupdate kemudian preference selanjutnya pada saat T plus 1 itu dibedakan antara yang sudah diambil dengan yang enggak. Kalau sekarang saya ngambil AT sekarang ya, saya ingin mengestimate preferensi selanjutnya ya, berarti kan sekarang AT nih. Untuk mengupdate AT itu adalah menggunakan rumus yang pertama ini. Ya. Sedangkan untuk A yang lain, misalkan sekarang saya milih 4, untuk yang 4, aksi keempat berarti saya menggunakan update yang ini, sedangkan untuk aksi yang lain 1 sampai 10 selain 4 itu saya menggunakan rumus yang bawahnya. Bedanya apa lihat? Di sini. Di sini positif, di sini negatif. Di sini 1 min probabilitas sebelumnya. Berarti kan ini awalnya berapa? Tadi probabilitas 1/10 kan, 0,1 semua ini 0,1 berarti 0,9. QT ini apa? QT adalah expected value-nya yang diambil dirata-ratakan terus setiap saat kan. Dia ngambil pada saat sekarang kan dia cuma ngambil sekali ya. Berarti kan belum semuanya ya. Dianggap 0 dulu semuanya. Nah, ini maka si HT plus 1 ini akan diupdate terus kemudian untuk action yang lain akan diupdate juga. Jadi setiap kali ngambil aksi tertentu, referensinya diupdate dan sebagainya. Nah, ini QT tadi adalah average reward up to including time t ya. Dia bisa dihitung secara incremental. Nanti saya lihatin ya bagaimana menghitungnya incrementally ya. Oke. Nah, dalam hal ini QT ini serve as a baseline with the reward is compared ya. Kalau misalkan
si RT sekarang, si reward sekarang lebih besar dari yang sum up-nya, misalnya, maka si AT ini, karena apa? Kenapa? Karena kan reward sekarang pada saat saya ngambil AT ya, saya ngambil AT, reward-nya besar, kalau reward-nya besar, lebih besar dari rata-ratanya, maka dia harusnya increase-kan probabilitasnya. Karena dia reward dia besar gitu loh. Ya. Tapi ini untuk yang kita ambil sekarang. Tapi kalau misalkan kecil, maka dia berkurang si reward yang ngambil AT-nya. Tapi untuk yang non-selected, yang selain angka 4 tadi, itu kebalikan dari ini. Ya, kebalikan dari dia sendiri. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya mengupdate preferensi bukan berdasarkan probabilitas yang sama, tetapi probabilitas yang harus dihitung preferensinya setiap saat. Ya, maka dia harus selalu update. Oke. Ini kita lihat kalau non-selected action, berarti kalau saya tadi ngambil 4, dari 1 sampai 10 selain 4, maka ini sifatnya akan berbeda dengan ini, kebalikan dia. Ya. Oke. Nah, sekarang ada metode lain yang disebut dengan upper confidence bound action selection. Kalau sebuah random variable, ya, taruhlah Gaussian. Kalau saya punya sebuah random variable, Gaussian random variable, parameternya apa sih? Sebuah variabel random, anak elektro kalau nggak tahu nggak ngerti saya. Sebuah variabel random parameternya apa? Distribusinya. Kalau saya punya random variable Gaussian, tahu nggak parameter distribusi? Gaussian itu seperti apa sih? Bentuknya gini. Apanya itu? Hah? Kurva distribusi itu bercerita tentang apa? Misalnya gini ya. Gaussian kan gini, bell shape ya. Yang di tengah ini apa? Saya ingin membedakan Gaussian lain dengan Gaussian satu dengan Gaussian yang lain bagaimana? Misalkan saya punya sebuah distribusi Gaussian, saya ingin membedakan satu Gaussian dengan Gaussian lain, pasti kan ada apa yang disebut apa? Parameter kan ya? Nah, parameter Gaussian itu apa? Normal lah, distribusi ya Gaussian normal. Kalau Gaussian biasanya ditulis pakai apa? Prof. Mungkin saya juga mungkin pada saat S2 Prof. Starman dulu udah tingkat 2, udah S1 gitu ya. Statistik gitu. Kalau Gaussian itu, halo Ardat, dengar? Saya suka lupa sama yang online. Iya, Pak. Masih monitor Ardat? Masih, Pak. Oke. Parameter Gaussian apa? Jangan sampai lupa, ini parah nih kalau lupa. Kalau saya punya ingin melakukan analisa statistik, biasanya dilihatnya apa? Kalau saya punya bilangan random nih, saya ingin menunjukkan dengan satu angka, biasanya pakai apa? Rata-rata. Kalau dalam distribusi rata-rata biasanya disebut apa? Mean. Oke, berarti Gaussian punya yang mean. Satu lagi apa? Kalau saya punya min yang sama, saya punya minnya mu1, terus saya punya Gaussian lain, mu1 juga. Biasanya bedanya di apa selain min? Standar deviasi. Apa? Standar deviasi apa ya? Standar deviasi, atau orang biasa jarang ngomong standar deviasi kalau ya sering sih, cuman orang biasanya ngomong apa kalau selain standar deviasi? Hah? Simpangan teh standar deviasi. Apa sih Pak Simpangan baku lambangnya? standar deviasi. Lambangnya O gitu kan Pak ya? Kuadrat dari simpangan baku apa?
Kuadrat dari standar deviasi. Aduh ya Allah. Ustaz, hah? Variansi. Variansi menyatakan apa sih? Ini kalau nggak ngerti, nggak dapat nanti yang idenya yang confidence bound. Variansi itu menyatakan apa? Inilah. Saya selalu mencontohkan gini. Kalau saya punya termometer satu, saya punya termometer ada dua. Saya ingin bandingin ya. Termometer satu, termometer dua. Taruhlah ruangan ini suhunya adalah 25 derajat. Ya, saya ngukur pakai termometer satu itu sebanyak 10 kali lah misalkan. Saya dapat gini, 30, 20, 26, 24, terus 23, terus 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 31, 19, ini saya ngarang, 20, 30. Oke. Terus kemudian saya punya termometer 2. Ini suhu 25 derajat. True value-nya 25 derajat. Terus saya punya termometer 2. 25,2, 24,8, 25,1, 24,9. Oke lah 24. Pengukuran. Terus ini 26. 25,4. Di sini 24,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 25,2. 24,8. Ini kalau saya rata-ratakan T1, T2 berapa? Rata-rata T1 berapa? Ini saya sengaja ini angkanya dibagusin 30, 20, 25 kan, tengah-tengahnya. 26, 24, 25 tengah-tengahnya, 23, 27, 25 tengah-tengah, dan selanjutnya. Berarti ini kalau saya hitung rata-ratanya berapa? T1. Ya ini? 25 juga kan? Kalau saya hanya ngitung statistik parameter berdasarkan mean value, maka kalian akan bilang T1 dan T2 termometernya sama bagusnya secara rata-rata. Tapi kira-kira kamu akan memilih termometer yang mana di sini? Yang dua. Kenapa? Variansinya kecil. Berarti sebuah parameter statistik itu kita nggak bisa hanya depends on mean value, tetapi kita harus berbicara variansi dia. Jadi sebuah distribusi itu akan berbeda kalau misalnya kita ya standar aja lah yang Gaussian. Kita berbeda, kita punya pertama adalah mean value-nya, kedua adalah standar deviasi atau variansi dia. Kalau misalkan saya punya Gaussian satu seperti ini. Misalkan saya punya Gaussian satu seperti ini. Satu lagi misalkan seperti ini. Min-nya sama kan? Taruhlah di sini min 1 sama dengan min 2. Mana yang lebih tidak pasti? Yang biru. Karena dia spread-nya semakin besar. Berarti sebetulnya variansi menentukan ketidakpastian. Contoh, ambil yang ekstrim. Kalau saya punya konstan, berarti saya ambil, dia nggak random ya. Berarti saya punya data, gini aja satu kan. Dia nggak punya variansi kan, datanya cuma satu. Mau 100 kali saya ambil, tetap misalkan mu-nya, dia 5 aja terus. Berarti itu sesuatu yang pasti kan. Biasanya uncertainty diukur oleh variansi dia semakin lebar, semakin nggak pasti kan ya. Oke. Ngerti kan? Mu sama varian. Oke. Nah, sekarang gini. Yang upper confidence bound ini bermain-main di situ. Jadi dalam hal ini kita pakai rumus gini. Ini kita anggap ini adalah ukuran dari mu-nya. Ya. Dia kan ini kita rata-ratakan tuh. Ini kan action value kan ya. Saya rata-ratain kan. Berarti ini kita berbicara apa? Sesuatu hal yang sifatnya mu-nya, rata-rata dia. Di sini menunjukkan ketidakpastian dia. Ya. Kalau misalkan dia sudah kalau gini, kalau kita sudah ngambil mensampel si action itu banyak sekali, di sini dinyatakan dengan NT ini. Ya kan?
Kalau ternyata si A ini sudah banyak diambil, ketidakpastian A akan berkurang apa bertambah? Kalau saya sudah ngambil sampel terus banyak si A, aksi misalnya dari 1 sampai 10, saya ngambil angka 4 itu, aksi keempat itu banyak. Berarti saya semakin nggak pasti dengan si 4 ini. Semakin pasti, karena semakin banyak saya ngambil informasi tentang A, kan? Ya. Nah, karena dia semakin pasti, maka kalau misalkan dia di penyebut, berarti kalau NT membesar, harusnya si A akan diambil lebih jarang, kan? Oleh sebab itu, bagian ini akan mengecil. Ketidakpastian akan mengecilkan di sini. Oke? Karena si A sudah diambil banyak. Maka ketika si A ini sering diambil banyak, maka kemungkinan besar untuk dipilih dia lagi di argumen maksimum ini artinya apa? Kalau semakin dia ketidakpastiannya kecil, maka dia akan semakin kemungkinan besar akan tidak dipilih, kan? Ya kan? Oke. Nah, oleh sebab itu maka dalam hal ini si UCB ini ingin bukan mensimulasikan. Jadi saya ingin mengambil sebuah aksi pada saat eksplorasi ini, kecuali kalau misalnya QT-nya udah semuanya, kalau lihat, kalau si QT ini sudah jelas, misalkan si QT ini nilainya, kan QT ini menunjukkan mana yang paling bagus maksimum yang seharusnya kita ambil, kan ya. Kalau misalkan si A ini nilainya udah, si QTA ini misalkan si aksi keempat ini udah tinggi, berarti kan dia akan diambil terus nanti kan pada saat dieksploitasi. Tapi pada saat proses eksplorasi di mana kita belum pasti mana yang harus dieksploitasi, yang ini berperan kan. Nah, ketika si ketidakpastian semua pilihan yang 1 sampai 10 itu semakin lama semakin mengecil, dia akan terkonsentrasi di sini kan. Ya kan? Maka ini yang paling besar dia akan selalu diambil. Tapi pada saat awal-awal di mana semua pilihan itu tidak pasti, maka peran ini yang akan bermain. Kan? Sebuah aksi yang sering diambil, maka dia semakin tidak pasti, semakin pasti kan. Maka later dia akan tidak diambil kan. Karena sudah dilakukan, ini udah jelek, berarti nggak usah dieksplorasi lagi lah. Tapi dia akan menuju konvergen terhadap nilai yang ini tinggi. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Kita bermain-main dengan ketidakpastian di bagian ini, ya. Karena ini berbicara tentang variansi sebetulnya. Di sini sebetulnya yang kita ambil adalah kepastiannya, bukan kepastian. Jadi mu-nya itu dihitung dengan average reward dia pada saat setiap kali ngambil, kan? Kebayang ya? Oke. Nah, Nah, dalam hal ini C ini adalah kontrol. Biasanya kalau mungkin Anda pernah dengar di machine learning itu ada yang disebut hyperparameter, biasanya di tuning. Kita nggak punya harga parameter yang pasti, misalnya di C ini adalah kontrolnya, degree of exploration-nya itu harus dipilih, harus di-set ya. Dan nggak ada guidance yang tepat, ya kadang-kadang tergantung situasi dan kondisi, disebut dengan hyperparameter, biasanya dituning sama kita, dipilih C yang paling bagus nanti. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ini adalah kontrol the degree of exploration-nya. Kalau semakin besar berarti semakin tidak pasti. Dia semakin banyak untuk melakukan eksplorasi ya dibandingkan dengan C yang kecil. Oke, baik. Jadi si UCB ini bermain-main di sini. Ketika semuanya sudah pasti, berarti ini harusnya mengecil dong. Bagian ini harus mengecil, bagian ini harus mengecil semakin lama. Dia akan apa? Kalau semuanya sudah dipilih sering, kalau misalkan saya melakukan eksperimennya sampai tangga, berarti kan semua aksi hampir, ya maksudnya kemungkinan besar semua sudah banyak dipilih kan. Kalau sudah banyak dipilih, nanti yang berperan banyak adalah di sini. Saya mendapatkan rata-rata mana yang paling besar. Berarti itulah yang saya ambil kan. Yang salah pilih itu, terus eksploitasi larinya. Pada saat awal eksplorasi, lama-lama kalau udah pasti semuanya, saya udah punya informasi untuk masing-masing aksi mana yang paling bagus, ternyata aksi yang ini ya sudah saya eksploitasi di situ. Oke? The idea of UCB, action selection, ini adalah di square root ini. Measure of uncertainty or variance in the estimate of A value. Jadi saya ingin melakukan ketidakpastian dalam estimasi A. Saya dalam hal ini kita sengaja untuk memberikan ketidakpastian di situ karena untuk membuat eksplorasi terjadi. Kalau tidak, ya kejadiannya ya kayak greedy kemarin kan dialog. Kalau eksploitasi doang, saya kan nggak tahu mana yang paling bagus sebetulnya. Makanya harus diatur.
Kalau eksplorasinya semakin banyak, saya sudah settle. Dalam hidup kan gitu. Ya udah masih muda, mas saya eksplorasi aja kemana-mana. Oh ternyata saya cocok di sini lah. Ternyata optimum dalam artian optimum bisa Anda definisikan sendiri. Optimum dalam kehidupan apa? Misalkan kesenangan, bukan hanya duit misalkan. Saya objektifnya apa? Duit apa saya pleasure di situ? Senang gitu di situ. Nah, itu kan nanti setelah Anda melakukan eksplorasi, ya udah saya settle di sinilah bidang saya, ya udah. Berarti saya eksploitasi di situ. Tapi kalau kalau dari awal saya tidak pernah melakukan eksplorasi, saya nggak tahu ini sebetulnya yang paling pleasure tuh di sini misalkan. Ya, berarti kalau ini cari dulu yang paling oke baru settle. Tapi jangan eksplorasi terus nanti nggak settle. Gitu ya. Oke. Ya di sini semacam upper bound lah yang bisa di value yang bisa Anda ambil dari aksi A-nya. Ya. Ini adalah confidence level. Masih ingat confidence level? Nggak tahu ya. Berapa misalkan nanti lah. Oke. Misalkan beginilah. Ini contohnya. Setiap kali si A dia dipilih ya. Si NT ini kan kalau misalnya si action 4 saya pilih, berarti kan jumlah counting si aksi nomor 4 sekarang bertambah kan. Kalau bertambah berarti ketidakpastiannya akan berkurang untuk si pilihan 4 itu kan. Nah, oke. Maka dalam hal ini uncertainty presumably reduce, berarti dia berkurang ketidakpastiannya. Tetapi kalau gini, setiap saat si A ini dipilih, maka si lon T ini, kalau dia bukan A, kalau dia selain A kan ya, si lon T ini kan step dia. Pada saat step ke T, yang dipilih adalah si 4, berarti untuk si 4, ketidakpastian akan berkurang. Tapi untuk si 5, si 1 sampai 10 kecuali 4, T-nya bertambah kan? Step-nya bertambah, tapi ini nggak pernah bertambah kan? Berarti kalau dia semakin ini nambah, tapi yang bawah tidak, artinya membesar kan ketidakpastiannya. Berarti untuk nanti, si ini akan lebih besar kemungkinan untuk dipilihnya kan? Itu berarti ketidakpastian itu akan membuat dia akan terpilih selanjutnya. Seolah-olah gitu kan? Dia semakin tidak pasti kan semakin kita pilih kan ya harusnya. Karena kita ingin melakukan eksplorasi. Tapi setelah semuanya konvergen, saya pilih dan sering semuanya saya pilih, maka si ini otomatis akan mengecil. Artinya semuanya akan lari ke yang ini. Kalau lari di sini berarti kita membandingkan mana yang paling besar secara average. Itulah yang akan kita eksploitasi selanjutnya. Oke. Itu mengenai UCB. Ya. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah Thompson sampling. Nah, kalau Thompson sampling seperti yang tadi saya sebutkan, misalkan kita anggap kalau di sini kita nggak memakai argumen maksimum ya. Kalau di sini kita menggunakan argumen maksimum, ingat apa kemarin argumen max? Kemarin argumen max apa? Bedanya max sama argumen max itu apa? Misalkan Y sama dengan max. Terus kemudian A sama dengan argumen max. Di sini misalkan A ya, di sini A. Max itu adalah nilainya. Nilai yang maksimum jadi dikasih ke variabel yang ini. Kalau argumen max bukan nilainya, tetapi mana argumen yang menghasilkan maksimum kan? Berarti aksi mana yang menghasilkan maksimum, maka dia A ini adalah aksinya. Maka dalam hal ini AT ini adalah si aksi, ini aksi kan? Ini action. Si action ini mana yang menghasilkan argumen yang menghasilkan nilai maksimum, nilai objektif. Dalam hal ini objektifnya ini kan. Ya, oke. Okay. Baik, jadi kalau dalam Thompson sampling ini kita mengasumsikan distribusi bahwa pertama ya awalnya kita distribusinya disamain semuanya. Jadi dalam hal ini kita anggap bahwa semuanya misalnya Gaussian dengan variansi tertentu. Ya, value mean value misalkan dia asumsinya Gaussian. Nah, dia akan selalu diupdate kalau diasumsikan dengan Gaussian, maka pilihan itu akan tergantung pada seberapa besar dia sudah dipilih. Itu akan mempengaruhi variansi dia. Ya, oke. Di sini disebutkan, taruhlah misalkan gini. Ini sebetulnya apa sih namanya? Ini adalah sintaks dari
sintaks dari Python ya. Oke, saya bukan males ya, artinya saya ambil aja cek gitu ya, diambil. Ini sebetulnya gini. Ini log key ini adalah min value. Rata-ratanya berarti kan. Walaupun scale ini berbicara variansi. Mohon Pak. Ini berbicara variansi. Scale sama dengan alpha dibagi NP itu apa sih namanya? Ada yang pernah pakai Python nggak? NumPy. Ya. NumPy square root berarti dia square root dari n kan? Oke. Nah, ini berbicara tentang variansinya. Uncertainty-nya di sini adalah mu-nya. Ini adalah semacam saya punya distribusi Gaussian dengan mu-nya adalah Q dengan variansi adalah scale-nya ini. Scale-nya itu akan tergantung dari apa? Scale-nya ini akan tergantung pada alpha, parameter alpha dibagi dengan square root scale ini akan tergantung pada alpha dibagi dengan akar dari n ditambah dengan beta. Ya. Nah, tujuannya apa? Sama dengan yang tadi kan. Q-nya itu akan menentukan. Jadi tapi dia asumsikan apa? Saya memilih itu berdasarkan Gaussian distribution. Nah, terus saya menentukan min-nya dari mana? Saya bisa generate random variable kan ya. Tapi saya menentukan min-nya dari mana? Ya penentuannya berdasarkan Q-nya. Setiap kali saya ngitung Q, saya update kan. Ya kan? Nah, begitu juga di sini variansinya gimana? Kalau dalam Anda pernah pakai MATLAB ya? Ini kalau dalam di NumPy random normal berarti di generate random variable dengan mu adalah key ya, dengan variansi yang scale ini. Ya. Nah, setiap langkah sudah diambil A, saya generate lagi random variable untuk menentukan mana yang harus diambil kan. Sampel mana yang harus diambil. Di sini kita lihat sampelnya saya generate dengan random variable untuk masing-masing aksi, maka aksi yang mana yang saya ambil sekarang itu akan tergantung pada seberapa mana yang paling besar di antara sampel tadi. Dalam hal ini kalau dia sering, maka si variansinya akan mengecil kan ya. Sama dengan tadi. Jadi seolah-olah ini saya buat sebuah random variable. Kalau saya punya aksi 10 aksi, ini simbol random variable Gaussian itu kayak gini ya. Ini mu1, ini variansi 1. Ini kan ya. Terus saya punya sampai aksi mu10, misalnya ada 10 aksi ya. 10. Nah, si mu-nya itu diupdate dari mana? Dari perhitungan Q-nya. Setiap kita kan pada saat awal saya jelaskan average-nya terus kan, setiap diambil saya ngambil average-nya dan sebagainya kan. Nah, si variansinya dihasilkan dari mana? Dari ini. Square root dari n-nya ditambah dengan beta. Beta itu untuk mengkompensasi nanti nggak langsung konvergen. Kok saya dikasih kopi? Pak Bon. Oke. Di sini alpha is to control the scale of Gaussian or how large an initial standard deviation ya. Jadi dalam hal ini adalah standar deviasi. Beta is to shift the decay such that as more slowly. Jadi nggak langsung konvergen ya, nggak langsung dia cepat untuk konvergen ke nilai si Q-nya ini. Nah, itu diatur supaya nggak terlalu cepat. Oke. Nah, di sini meskipun contohnya adalah Gaussian, tetapi bisa Anda pergunakan distribusi lain, misalkan beta distribution. Ya, terserah. Oke. Baik, jadi itu yang untuk yang Thompson sampling. Jadi kalau Thompson sampling itu berbasiskan distribusi dengan parameter Q, parameter mu-nya itu berdasarkan Q, estimate dari action value-nya, atau terus kemudian variansinya berbasiskan jumlah dia sudah diambil, ditambah dengan parameter scale alpha sama beta. Alpha sama beta dipilih gimana? Itu sama hyperparameter juga Anda atur. Ya. Biasanya Anda lihat yang biasa orang pakai berapa, terus kemudian nanti bandingin tergantung. Ya, itu. Jadi ada 3 cara. Baik, nah sekarang saya masuk ke bagian akhir dari subbab multi-arm bandit ini. Kita masuk ke algoritmanya. Nah, pada saat awal saya jelaskan,
sebetulnya kan kita bicara di sini pada saat awal itu kita nah ini kan kita harus selalu menghitung berapa action value kan. Action value diambil dari mana? Saya ambil action itu dapat reward berapa, terus nanti setiap kali saya ngambil action itu akan dihitung counting. Rewardnya dijumlahin semua dibagi dengan pernah berapa kali saya ngambil aksi itu. Itu disebut dengan action value atau key function-nya ya. Oke. Nah, apakah ini cara terbaik? Pertanyaannya. Apakah ini cara terbaik? Berarti kan setiap kali logikanya gini, berarti kan saya harus selalu menyimpan memori. Kalau saya punya si aksi dari 1 sampai 10, saya punya 10 aksi, berarti saya punya 10 level memori misalkan. Setiap saya ngambil aksi, reward-nya direkam. Aksi 1, rekam 1 kali dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa, dapat berapa. Itu kan akan menjadi banyak ya. Kalau dia ada 100 kali, dia sudah ngambil, berarti kan harus ada 100 ruang memori ya. Nyimpen 1, 2, 3, sampai reward berapa kan? Kebayang nggak? Begitu juga untuk aksi 2, aksi 3, aksi 4, dan 5, dan sebagainya sampai 10. Itu kan terlalu banyak saya memakai memori. Bisa kan saya melakukan itu secara rekursif? Artinya gini, saya nggak perlu nyimpan semua memori, saya tambahin, setelah ada hasilnya yang sekarang, untuk yang nanti saya tambahkan lagi. Sering kan iteratif gitu kan ya? Penambahannya jadi nggak usah disimpan semua, baru ditambahin, dibagi lagi. Ada yang baru, nggak usah saya tambahin lagi semua, bagi yang kita rekursif aja, ada data baru tambahin, terus kemudian hitung sehingga hasilnya sama, ya itu rekursif. Nah itu disebut dengan incremental implementasi incremental. Nih. Oke, jadi kita akan melihat incremental implementation dalam artian. Jadi di action, ingat awal saya pernah bilang semua metode sebetulnya yang membedakan adalah apa? Bagaimana saya melakukan action selection kan? Pak, untuk menghitung action value itu sama. Yang membedakan adalah bagaimana saya melakukan action selection. Tadi kan ada untuk softmax seperti ini, untuk UCB seperti ini kan, Thomson sampling seperti ini. Yang membedakan semua itu apa? Bagaimana saya memilih aksi. Tapi yang untuk menghitung Q value semuanya sama kan? Oleh sebab itu, sebetulnya key untuk menghitung Q value itu adalah general, sama semua, tidak ada bedanya. Ya. Nah, baik. Kalau misalkan kita anggap R ini menyatakan reward received after E selection. Jadi setelah seleksi ke I, ya. Ini dia harus telah si action tertentu sudah dipilih n-1 kali. Berarti untuk menghitung key value yang akan dihitung selanjutnya untuk estimasi key value selanjutnya itu saya jumlahkan semua dibagi dengan n-1 kan? Ya kan? Oke. Nah ini rumit karena dia harus maintain record. Kalau misalkan seperti itu, kita pakai yang ini, berarti kan saya harus maintain record semua di save untuk melakukan performa ini, komputasi ini ya. Oleh sebab itu, kalau misalkan kita menggunakan hanya rumus ini, maka memory dan computational requirement semakin tinggi over time. Karena dia semakin banyak kan recordnya, diambil, rata-ratain, ambil, rata-ratain. Kan menjadi nggak efisien ya. Oke, so tidak penting sebetulnya, tidak perlu, kita bisa menurunkan incremental formula untuk updating average. Dengan small dan computation required to prosesnya, setiap kali reward baru, itu mudah. Ya. Caranya gimana? Ya gini aja, turunin aja. Ini kan tadi Qn plus 1, tambah dengan 1/n, berarti kan untuk Q nanti, ya setelah saya beraksi, saya Q value-nya berapa, saya hitung, itu adalah saya sudah melakukan observasi n kali untuk si aksi tertentu. Ini ingat loh ya, ini fungsi A ya. Untuk saya lakukan untuk semua aksi kan, bukan untuk satu kali saja. Berarti aksi tertentu udah berapa kali, ya kan? Nah, oleh sebab itu Qn plus 1 itu 1/n,
di sini, super N, R-1, tapi saya bisa Rn-nya dikeluarin, ini jadi N-1 kan di atasnya, ini jadi N-1 ya. Terus kemudian ini N-1 dibagi N-1 jadi 1, jadi sama sebetulnya, ini akal-akalan saja. Nah, yang sebelah sini dia adalah Qn kan. Yang ini adalah Qn kan sebetulnya. Qn kan. Dari sini kan. Qn kan, dari N-1 per N-1. Yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya berarti ini kan super N, Rn plus N-1 Qn. Ini salah nih, ini kecil, kok jadi gede ini. Ini Q kecil ya. Oke, nah, maka kita bisa lihat di sini, kalau misalkan kita keluarin super N-nya, saya akan mendapatkan Qn-nya dikeluarin, saya akan mendapatkan super N, ini. Kita lihat di sini. Untuk menghitung Q pada saat N plus 1, selanjutnya saya menggunakan Qn sebelumnya, ditambah reward sekarang yang saya peroleh, dikurangi Qn yang sebelumnya, dikalikan dengan super N. Jadi kita nggak usah menggunakan rumus ini kan. Ya. Oleh sebab itu menjadi increment. Saya nggak perlu memori terlalu banyak. Karena tadi kan saya sudah kalau tadi kan harus disimpan semua kan si reward-nya. Kalau ini nggak, reward-nya ya QNAC. Saya hanya butuh satu memori aja kan. Saya butuh satu memori, dapat data yang baru, hitung pakai ini, saya dapat Qn plus 1 lagi. Di-update lagi yang Qn sebelumnya, di-replace pakai yang Qn plus 1 sekarang untuk menghitung nanti ketika reward datang lagi. Terus kayak gitu. Berarti di sini saya hanya butuh apa? Calculating next average reward itu by using only current reward and the current average reward Qn. Jadi cuma satu. Jadi implementasi incremental untuk menghitung seperti ini. Tapi ini konsekuensinya banyak. Kalau Anda pernah belajar adaptif, ya ini banyak dipakai. Ini prinsip ini banyak dipakai di machine learning juga, atau adaptive filter, adaptive sinyal processing. Ada adaptive filter. Artinya saya melakukan convergence, saya ingin mengestimasi sesuatu, new estimate-nya itu berdasarkan old estimate yang sebelumnya. Saya punya observasi baru, old estimate itu saya harus update menjadi estimasi yang baru. Ya. Nah, itu banyak dipakai. Di machine learning juga banyak. Ya. Nah, di sini old estimate-nya tadi seperti ini rumus umumnya, di sini old estimate-nya, ini Qn, terus kemudian step size-nya ini super N, di sini targetnya adalah Rn, terus kemudian old estimate yang baru adalah Qn. Ya, nanti kita banyak memakai ini di langkah selanjutnya, karena ini makanya update rule-nya ini frequently throughout this book, jadi selalu hampir sama ya, seperti ini. Ini saya ambil dari buku Bartok. Ya, Introduction to Reinforcement Learning. Jadi target mean old estimate is an error estimate ya, which is reduced by taking a step toward the target. Oke, jadi ini adalah bentuk umum seperti ini. Jadi step size di sini adalah super N. Oke, tapi di sini ada masalah. Di sini ada masalah persamaannya. Karena apa? Kita balik lagi ke sini. Kalau kita lihat rumus ini, kalau sekarang saya ingin mengestimasi value function sekarang, berarti reward yang dari dulu sampai yang sekarang saya boboti sama kan? Ngerti nggak? Yang ini kan kalau semakin tambah rewardnya, bobotnya ini kan seolah-olah kali R1 kali super N-1, R2 kali super N-1, R3 kali super N-1, dan selanjutnya. Maka bobot dia ketika saya menghitung value function itu sama. Value action sekarang itu bobot tidak hanya tergantung pada reward yang sekarang, tapi reward yang lalu. Reward yang lalu itu diboboti sama dengan reward sekarang. Ya, reward yang lalu ya, itu diboboti sama dengan reward sekarang. Artinya apa? Kalau reward yang lalu diboboti dengan reward yang sekarang sama, bagaimana kalau lingkungan berubah? Berarti seharusnya kalau lingkungan berubah, saya lebih memboboti yang reward sekarang dibandingkan reward lalu kan? Makanya ini nggak bagus kalau dipakai pada environment yang non-stasioner. Stasioner mau tetap kayak gitu kan, tidak berubah. Statistiknya tidak berubah. Si rewardnya tidak, statistiknya tidak berubah.
Berarti saya harus memperhatikan, kalau stasioner, dia harus memperhatikan semua reward sama. Karena lingkungan tidak berubah, kan? Oke? Tetapi kalau lingkungan berubah, di mana dia itu nggak tetap, kalau ya stationary sama non-stationary, stationer berarti dia tetap statistically ya. Berarti ketika dia berubah, saya harus memperhatikan reward sekarang, karena ya sekarang ya saat sekarang lah yang paling penting dibandingkan yang dulu gitu loh. Karena sesuatu sudah berubah. Maka seharusnya saya ngambil reward diboboti lebih banyak dari yang sekarang dibandingkan yang dulu kan. Supaya perhitungan value function-nya lebih akurat. Kebayang nggak? Oke. Jadi untuk kasus ini, average biasa itu ada yang disebut, dia tidak forget, artinya saya tidak melupakan reward yang lama, boboti sama dengan reward yang sekarang. Oke. Nah, saya bisa melakukan untuk yang non-stationer, maka saya harus ganti per n ini. Maka di sini tracking non-stationary problem. Oke. Nah, untuk tracking non-stationary problem, it makes sense to give more weight to recent rewards than to long past reward. Berarti sangat beralasan saya memperhatikan reward yang sekarang dibandingkan yang dulu, sehingga saya lebih terupdate value function-nya. Bisa jadi gini, setelah situasinya berbeda, itu yang ini seharusnya yang optimum sekarang, action yang ini yang optimum, ya ini enggak. Tapi kalau memperhitungkan reward-nya dari dulu, itu tetap yang ini yang harusnya diambil, ini yang dulu. Sekarang sudah berubah lagi harusnya. Seharusnya reward yang ini sekarang lebih besar. Tapi karena diboboti perhatiannya itu ke yang dulu juga, dia tetap gini, ini yang ini misalkan. Jadi nggak terupdate dengan betul. Oleh sebab itu, di sini ada disebut dengan untuk non-stationary problem. Oke, kita ambil contoh di sini. Seperti ini, saya ganti dengan sebuah konstan. Alpha. Oke. Saya ganti dengan sebuah konstanta alpha. Gimana? Kalau alpha, kan berarti ini konstan. Coba turunin. Ini QN tetap ya, ini average-nya ya, average dari action ya, action value. Ya. Oke. Nah, kalau saya turunin yang QN ini, nggak usah saya jelasin lah, nanti bisa dilihat sendiri ya. Kalau QN ini saya turunin, dari rumus ini saja, saya turunin ya, pakai rekursif, maka saya akan mendapatkan sebuah persamaan yang bawah. Ya, ini. Tapi syaratnya apa? Harus ya bisa saya bilang gini. Artinya gini, ini kan key yang lama. Key yang lama itu berdasarkan dari reward yang lama kan, pertama kali satu. Ini juga RI yang pertama, RI kedua sampai RI N. Untuk menghitung N yang sekarang, maka bobotnya ini kan. Semakin RI sudah lama, maka diboboti makin kecil kan. Kalau Anda hitung di sini alpha, ya, RI ini berarti kan untuk yang key 1 aja yang pertama kali dihitung dulu, yang pertama kali dapat reward dulu, itu diboboti 1 min alpha pangkat N. Berarti kalau saya N sekarang langkah ke 100, berarti 1 min alpha pangkat 100 kan. Karena alpha ini antara 0 dan 1, berarti ini hasilnya antara 0 dan 1 juga kan. Ya, antara 0 dan 1 juga. Kalau dipangkatin 0 dan 1 pangkat N, semakin N-nya membesar, dia kan semakin mengecil kan. Berarti yang lama diboboti paling rendah. Yang paling lama. Yang paling baru akan diboboti dengan N min I. I-nya keberapa? Kalau N-nya sama, untuk yang evaluasi yang N sekarang, N kurang N berarti 0 kan. Berarti pangkat 0 berarti 1 kan. Alpha doang sekarang saya boboti dengan alpha. Tapi untuk long pass yang lama, itu akan diboboti semakin lama semakin mengecil. Artinya apa? Mungkin Anda pernah dengar, saya nggak tahu, mungkin Anda pernah, makanya step size parameter ini, alpha ini, disebut dengan forgetting factor. Artinya apa? Yang lama-lama saya mau lupakan. Saya boboti itu dengan alpha dengan alpha kan? Artinya semakin kecil kan? Yang lama-lama saya lupakan reward-nya. Karena sudah nggak ngaruh lagi sekarang. Harusnya nggak terlalu ngaruh dengan yang sekarang. Kondisinya berbeda. Oleh sebab itu, alfanya dia meskipun kalau misalkan melihat dari rumus awal, ini
kok bisa ngaruh, bisa tergantung alfanya diboboti untuk yang reward dulu dengan yang lebih kecil. Kalau Anda turunkan, Anda akan sampai pada perhitungan ini, artinya yang reward yang lama itu saya lupakan. Bukan lupakan dalam artian di nol kan, enggak, tapi bobotnya akan semakin diperkecil, kontribusinya terhadap perhitungan Q value sekarang itu semakin kecil. Artinya apa? Berarti kalau dia non-stationer, kondisinya adalah non-stationary, berubah. Kalau statistik kan kadang-kadang sama gitu ya, tapi random, tapi parameter statistiknya sama. Ingat ya, sama itu kalau dalam statistik bukan berarti dia tidak random. Kita bukan bilangan random lagi dong kalau misalkan. Tapi ada yang disebut dengan istilah stationer sama non-stationer. Kalau stationer artinya dia parameter statistiknya konstan. Sama. Tapi non-stationary dia bisa jadi berubah. Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi perubahan, yang sekarang saya perhatikan lebih besar dibandingkan yang lama. Karena bisa jadi yang lama itu udah nggak up to date lagi, berarti saya harus memperhatikan yang baru. Makanya alpha ini semakin kecil, dia akan melupakan yang semakin besar, dia forgetting faktornya semakin besar, dia akan melupakan yang lama makin besar. Ya kan? Oke. Nah, di sini hanya ya sekedar keterangan, silakan baca sendiri. Name with average because the sum of weight is always 1. Anda coba, ini benar nggak 1? Buktiin ya. Nggak terlalu, sorry. Lupa ini saya. Kumaha itu. Whatever. Oke, jadi itu ya. Atau di sini disebut dengan exponential recency weighted average. Oke. Ini sudah tadi. Make sense to give more, udah ya tadi. Nah, kalau misalkan alfanya tadi saya rubah dengan 1/n, maka saya akan berbicara tentang sample average ya. Yang tadi kan sample average, karena alfanya sendiri adalah 1/n. Cuman masalahnya dia nggak ada forgetting factor, dia tetap diboboti sama untuk semua reward. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat summary ini. Di zoom out aja Pak Vicky itu. Oh ya, sorry. Kelihatan baru pakai saya. Oke. Nah, sekarang ini saya cuman, nah gini, ini sebetulnya saya ingin menunjukkan di sini, saya ingin menunjukkan, sorry ini saya masih tulisan tangan ya, buru-buru. Jadi sebetulnya yang berbeda dari eGreedy, kita lihat ya, di sini ada eGreedy, terus kemudian softmax, kemudian UCB, ini adalah cara menghitung dari A. Inisialisasinya sama semua, QA berarti value function yang pertama kali, berarti saya set 0. NA adalah counting-nya dia, counting berapa kali, dia set 0 semuanya. Ya. Untuk semua A ini adalah action-nya berapa kali, sampai K. Saya inisialisasi gitu, terus kemudian untuk action selection-nya ya tergantung. Kalau epsilon greedy tadi, saya pakai probabilitas 1 minus epsilon itu mana, terus kemudian random action-nya pilih epsilon mana. Sebesar itu, tapi dia uniform distribution. Terus kalau menggunakan softmax itu probabilitasnya tergantung pada apa? Preference value, numerical preference value tadi ya. Oke. Terus UCB itu berdasarkan ini. Nah, terus kemudian setelah saya menentukan aksinya, berarti kan setiap kali saya menentukan aksi, maka saya akan dapat reward kan? Ya kan? Aksi berapa saya dapat reward. Nah, setelah itu update counternya kan? Saya tadi ngambil aksi berapa? Berarti saya update counter. Untuk yang A tadi saya ambil hitung counternya, terus kemudian yang QA-nya juga sama. Diupdate berdasarkan ini. Ya. Nah, saya repeat sebetulnya bisa sampai tak hingga, kan loop-nya terus kan sampai tak hingga. Tetapi kan saya harus berhenti. Untuk menentukan berhentinya ini kan saya looping sampai konvergen kan seharusnya sampai tak hingga. Tapi kan untuk kalau kita kan kalau tak berhingga berarti kan sampai kapan dong selesainya. Oleh sebab itu saya harus menentukan kriteria.
kalau value function action value-nya sekarang dibandingkan yang sebelumnya itu, ketika saya kurangi perubahannya nggak terlalu signifikan dalam artian diukur pakai tau ini, maka si loop akan berhenti, artinya udah selesai, ya kan? Pada saat kita melakukan cek konvergensi kan selalu gitu. Either misalkan saya udah melakukan iterasinya cuma 1000 aja, berarti saya memfikskan berapa kali saya melakukan iterasi, udah 1000. Atau saya nggak tahu iterasinya berapa kali, tetapi saya harus melakukan apa sampai berapa dia nggak berubah lagi kan gitu kan. Nah oleh sebab itu biasanya ya silakan misalkan hanya 1000 kali ya sudah 1000 kali, atau ya 2000 kali kayak berapa kayak, atau Anda punya kriteria tertentu lebih kecil dari berapa saya berhenti absolute value-nya itu kan ya. Oke. Nah itu summary dari dari algoritma yang untuk bandit problem. Ya oke. Nah sekarang ini sekalian tugas ya untuk minggu depan. Nanti saya nilai dari tugas aja lah ya, nggak usah udah UAS ya. Oke. Di sini saya punya iya saya belum bayar juga nih, belum kuis lagi ya. Oke lah, lihat dulu lah. Nih, ini sebagai contoh dulu, ini harus Anda generate ya. Ini adalah contoh-contoh yang sudah banyak. Jadi saya nggak ini contoh udah digunakan banyak orang. Bahkan MATLAB-nya pun udah ada. Saya cek di MathWorks-nya udah ada. Ya meskipun ya nanti saya tugaskan Anda, ya terserah lah mau bikinnya seperti apa, mau lihat orang, cuman ya harus bisa generate ini yang di sininya. Oke, jadi gini. Jadi saya punya aksinya 10. Oke. Di sini 2000 randomly generated KM bandwidth problem with K sama dengan 10. Saya punya action, berarti dalam hal ini saya punya action 10. K sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai 10. Jadi saya punya opsi berapa? 10 aksi. Nah sekarang, for each bandit problem, ini 2000 lupakan dulu. Nanti Anda harus generate 20.000 kali. Ya. Sorry, 2000 kali. For each bandit problem, such as figure below, the action value key ini were selected according to normal Gaussian distribution with mean 0 and variance 1. Artinya gini, ini kan sebetulnya true value dia kan ya. Gini loh, dari 10 ini, saya generate true value-nya. Ingat kan true value itu kan, si algoritma saya nanti, yang true value ini saya generate dulu, si algoritma nggak tahu mana yang paling besar kan sebetulnya. Kebayang nggak? Oke. Jadi saya generate 10 ini, true value-nya, itu berdasarkan Gaussian random variable dengan min 0 dan varian 1. Berarti Anda harus generate pertama kali adalah Q value-nya. Misalkan di sini, yang action pertama dapat Q value ini, action kedua yang di garis ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini, 7 ini, 8 ini, 9 ini, 10 ini. Sebetulnya Anda berharap di sini yang mana yang Anda yang akan dilakukan eksploitasi? Kalau lihat gambar ini. Mana yang Anda akan eksploitasi terakhir? Seharusnya si algoritma. Key value itu apa? Rata-rata reward, kan? Yang true value itu rata-rata reward-nya harus mendekati yang itu, kan? Sekarang saya simulasikan dulu. Artinya, meskipun algoritma nggak tahu, saya kan ingin mensimulasikan sesuatu dari K-bandit ini. Saya ingin membuat K-bandit 10. Nah, sekarang saya generate bahwa true value dari key function itu adalah di-generate menggunakan itu, min-nya 0, variansi 1. Jadi kalau saya nanya Anda punya gambar seperti ini, key satunya di situ, true value-nya yang di garis ya, yang di garis ini ya, lihat di sini garis. Ya, itu berarti seharusnya nanti, satu saat nanti, setelah semuanya saya coba aksi itu, 10 aksi itu, seharusnya saya mengeksploitasi yang mana? Ini jangan ya nanti si algoritma tuh nggak tahu ini gitu loh. Ya, cuman saya punya key value nih, yang true-nya yang akan dijadikan sebagai true. Ya. Ingat key value itu apa? Ekspektasi dari reward.
Berarti ekspektasi dari reward yang paling tinggi lah itulah aksi yang seharusnya nanti dieksploitasi. Berarti pertanyaannya, seharusnya nanti saya mengeksploitasi yang mana? Aksi keberapa? Ketiga. Seharusnya nanti si program, si algoritma akan akhirnya akan bisa menyimpulkan bahwa aksi ketiga lah yang paling besar. Seperti. Nah, tetapi sekarang si algoritma nggak tahu ini, dia harus nebak di antara itu. Ya, berarti reward-nya, bagaimana saya generate? Saya akan mengenerate reward berdasarkan key value. Then, when a learning method apply to that problem, selected action 80 at times 30, the actual reward was selected from normal distribution with mean Q80 and variance 1. Bayang nggak? Berarti nanti si algoritma nggak tahu. Saya sudah punya si reward distribusinya. Berarti kalau saya menghasilkan action, saya ngambil action 1, maka reward-nya di-generate secara random dengan min-nya secara Gaussian dengan min key 1. Kalau saya ngambil action 1 ya, berarti saya harus mengenerate reward random variable dengan min key 1 ya, min key 1 dengan min key 1 dan variansi 1. Ya kan? Setiap kali saya ngambil action 1, berarti saya akan reward-nya itu dari mana? Reward-nya random. Randomnya dari mana? Gaussian. Dengan min berapa? Q1. Variansi berapa? 1. Kemudian saya ngambil seleksi lagi misalkan Q10. Berarti Q10, kalau saya ngambil action 10, reward-nya random. Dari Gaussian random variable. Min-nya berapa? Ini. Q10. Variansinya berapa? 1. Berarti kan setiap kali ini terus dia random kan? Kalau dia sudah menghasilkan banyak, memilih mana-mana banyak, maka dia kan selalu menghitung average reward-nya tadi. Seharusnya kalau dia melakukan menghitung average min, berarti kan dia akan mendekati Q1 ini. Di Q2 itu akan mendekati ini. Reward min-nya akan mendekati ini. Semua akan dia dekati. Ya kan? Nah, itu. Tapi cara mencari key value tadi berdasarkan ya saya aksinya yang mana yang harus saya ambil. Kebayang nggak? Ya, caranya macam-macam. Nah, udah kebayang nggak cara generate-nya? Datanya itu sebetulnya data kan? Nah, makanya membedakan bandit problem ini dengan dynamic programming yang lama. Kalau dynamic programming probabilitasnya langsung saya hitung, makanya kita bisa hitung kan pakai tangan. Kalau ini enggak, meskipun saya generate untuk simulasi yang ini, saya anggap saya nggak tahu itu reward-nya, ya. Dan itu hanya one shot kalau ini. Nanti kita di pertemuan selanjutnya ada yang disebut Monte Carlo. Monte Carlo udah gabungin sequential sama bandit. Ya. Nah, dalam hal ini kalau saya lihat, ini saya akan perlihatkan dulu perbedaan hasilnya ya. Kalau kita menggunakan tadi average reward-nya, kita rata-ratakan, maka si epsilon greedy ini ingat ya, ini tuh setiap kali, misalkan ini berapa episode nih, sampai ini dia si bandit yang sama, si key ini saya fixkan, dan Anda running step-nya berapa? 1000 kali misalkan. 1000 kali ya. Ambil lagi sampai 1000 kali. Anda ulang lagi dari awal, generate lagi. 1000 kali lagi. Ulang lagi dari awal, 1000 kali lagi. Sampai Anda ulang 2000 kali. Masing-masing iterasi sampai 1000. Bayang nggak? Nanti saya rata-ratakan hasilnya. Bayang nggak? Nggak. Oke. Pertama, reward. Pertama ini kalau ini kebayang ya, skenario-nya kebayang. 1 kali ya. Saya generate nih, Q1, Q2, Q3 udah. Berarti nanti reward saya generate dari masing-masing itu kan. Saya lakukan itu. Berarti kan saya lakukan misalkan saya bikin sebuah figure seperti ini. Ya, saya bikin seperti ini, step-nya sampai 1000. Rata-rata reward-nya berapa masing-masing? Ya kan, untuk setiap step tadi. Rata-rata reward-nya.
Terus saya ulang 2.000 kali yang tadi, berarti kan saya punya figur sebanyak 2.000 kan, masing-masing ada sampai 1.000 step. Si 2.000 ini nanti dirata-ratakan untuk setiap stepnya, dari step 1 sampai step 1.000. Kebayang nggak? Jadi saya akan mendapatkan ini. Yang biru, yang merah, yang ini. Dengan apa? Nah, Anda harus melakukan yang pertama adalah epsilon greedy-nya, besarnya epsilon adalah 0,1, yang ini 0,01, yang ini without, ya dia hanya greedy doang. Ini. Ya. Ini seharusnya yang epsilon sama dengan 0,1, makanya di sini saya akan mendapatkan banyak eksplorasi dibandingkan yang ini, dan nanti dia akan konvergen, lebih besar nantinya ya untuk average reward-nya dibandingkan yang bawah. Di sini karena kalau yang epsilon sama dengan greedy berarti dia ngapain? Kalau 0 berarti ngapain dia? Kalau epsilonnya 0 berarti apa dia? Eksploitasi terus, karena dia greedy kan. Makanya di sini secara average reward dia nggak optimum, karena nggak pernah eksplorasi kan. Makanya di sini lebih kecil. Nah, ini untuk menentukan, tapi ini kalau Anda perbesar lagi epsilonnya, nanti pasti balik lagi ke kecil. Kalau Anda tertarik, coba aja epsilonnya banyak gedein. Karena apa? Kalau epsilonnya terlalu besar, banyak eksplorasi kan. Nah, itu nggak bakalan, reward-nya nggak bakalan terbesar juga. Makanya epsilon di sini, ini parameter yang hyperparameter juga harus dituning. Ya. Oke, nah ini kalau ini optimal action mana? Maksudnya optimal action berapa persen? Artinya gini, kalau dari sekian banyak ini yang optimal action di mana di sini? Q3 kan? Ya kan? Nah, Anda hitung semua itu. Dari 1.000 kali itu, dari 1.000 Anda hitung tadi, berapa kali dia akan memiliki Q3? Karena Q3 seharusnya yang optimum kan. Tapi kan dia belajar dulu dari awal sebelum akhirnya dia memiliki Q3 kan. Nah, berapa kali dia memiliki Q3 dari sekian banyak langkah. Itulah persentasenya. Kita lihat di sini. Average-nya optimal action yang dipakai itu menggunakan epsilon 0,1. Berarti kan dia eksplorasinya juga nggak terlalu besar. Eksploitasinya juga ya 90% waktu misalkan dia melakukan eksploitasi kan. Nah, kalau terlalu kecil juga agak lama. Kalau eksploitasi dia akan tepat di situ itu hanya di bawah dari 40%. Tapi kalau misalkan dia melakukan eksplorasi, dia akan memilih 3 itu sebanyak berapa kali itu sekitar 80%-an. Ngerti nggak? Ini tapi jangan diatur selalu yang Q3 yang betul ya. Nanti kan Anda 1.000 kali jalan, generate lagi loh. Berarti sekarang yang optimal yang mana? Ya kan? Ini kan bisa jadi berubah-ubah, tapi anggaplah yang optimal yang itu. Berarti kalau nanti pada saat Anda generate yang kedua kali, ternyata Q5 yang paling besar, itulah yang optimum harusnya dia pilih. Tapi kan Anda harus rata-ratakan. Kebayang nggak? Oke. Saya anggap kebayang. Nah, problemnya sama juga. Sekarang, Anda gunakan overconfidence. C-nya pakai 2. Masalahnya sama dengan yang tadi ya. Masalahnya sama dengan yang tadi. UCB dibandingkan dengan greedy. Epsilon greedy, Q1-nya pasti 0 kan kalau epsilon greedy ya. Kita nggak pakai optimistic ya, initial value nggak ya. Nah, kita pakai epsilonnya 0,1, constant pakai aja alpha 0,1. Nanti kita bandingkan. Anda bandingkan silakan. UCB di sini C2, di sini lebih besar. Kalau kita menggunakan UCB dibandingkan dengan epsilon greedy. Artinya, ini yang epsilon 0,1 ini kalah dengan kalau kita menggunakan strategic line yang disebut dengan UCB tadi. Ya, dengan memilih action selection-nya dengan menggunakan UCB. Oke. Terus, yang terakhir, belum ya? Belum. Di sini saya menggunakan optimistic. Optimistic kan sudah saya jelaskan ya, yang kemarin. Ada kayaknya saya jelaskan itu optimistic. Nah, yang optimistic greedy ini saya bandingkan, Q1-nya sama dengan 5. Kan kemarin yang optimistic ini, saya kasih key-nya yang paling besar dulu kan? Yang terbesar key-nya semuanya. Semakin lama dia akan semakin mengecil kan? Karena untuk menghitung ketidakpastian dia. Kalau jarang dipilih, berarti kan key-nya yang terbesar. Si greedy akan memilih itu kan? Ya kan? Setelah dieksplor, dia menurun. Terus kemudian yang lain akan naik, terus kemudian dipilih kembali.
yang jarang dipilih, key-nya pertama kali akan yang terbesar. Karena itu akan dipilih, kan ya. Seharus dipilih karena eksplorasi. Nah, ini ternyata lebih besar nih. Dibandingkan realistik epsilon greedy, key-nya 1 dari awal. Bukan optimistik ya, ini realistik key 1, epsilonnya 0,1. Tapi di sini kita nggak memakai epsilon sama dengan berapa, karena kita sudah mengasumsikan optimistic greedy. Eksplorasinya bukan dari epsilon tadi, tapi eksplorasinya dari berdasarkan initial value yang besar. Ya kan? Inilah hasilnya. Terus yang terakhir, ini adalah untuk yang softmax. With and without the reward baseline itu adalah QT-nya. Kalau with QT-nya tertentu, di sini baseline-nya berapa, ya. Kalau QT-nya di nolin itu without baseline. Di sini kalau lihat softmax, mana tadi softmax? Lupa. Nah ini QT is the average of reward up to including T can be computed accurately. Nih, QT serve as baseline with which the reward is compared. Jadi kalau without baseline, QT-nya dianggap 0 di dua kasus ini. Ya, QT-nya dia nolin. Tapi kalau with baseline berarti QT-nya Anda hitung selalu average reward-nya kan setiap saat. Ya, ingat ini harus selalu QT itu kan tergantung dari action-nya, berarti setiap action harus diambil. Baik. Saya kira itu ada pertanyaan. Ini tugas dikumpulin. Tunggu. Depan. Tugasnya apa? Hasilkan gambar-gambar itu. Not exactly. 2 minggu lagi lah Anda kumpulin, terserah lah ya. Jangan seminggu lah. Tapi nggak mungkin sama exact seperti ini, cuman harus mirip-mirip. Oke. Silakan. Pokoknya gambar, ya permasalahannya tadi 10 bandit. 10 bandit, ini sudah tahu generate-nya, situasinya seperti apa. Anda mau pakai MATLAB ya terserah. Pokoknya yang bisa saya eksekusi. Pakai Python juga silakan. Saya bisa lah cuma eksekusi Python doang. Pakai JupyterLab. Silakan. Pakai MATLAB, lebih enak karena saya lebih ngerti MATLAB dibanding Python. Ya tugasnya hasilkan gambar-gambar ini. Hah? Iya, misalkan inilah. Ya saya akan samakan aja supaya saya nggak pusing. Berarti ini di sini, yang di sini berarti kan greedy Anda bandingkan dengan epsilon greedy. Di sini ya. Di optimal action itu tadi apa? Seberapa banyak kali saya akan menginjak si aksi yang optimum di step dari awal kan ya. Sebetulnya kan Anda kan bukan algoritmanya, Anda desainnya kan, Anda tahu kan yang optimal yang mana. Tapi si algoritma, biarkan si algoritma tahu sendiri kan. Anda hanya ngeset aja bahwa Anda generate seperti ini. Kebayang kan? Simulasi kan caranya gitu. Anda tahu true value-nya kan. Biarkan algoritma yang akan mengeksekusi hingga dia bisa menebak true value-nya berapa. Sehingga Anda bisa tahu benar apa salah kan. Itu kan simulasi kayak gitu sebetulnya. Oke. Ini juga sama. Pakai UCB. Terus ini optimistic greedy. Ini untuk yang softmax. Sebetulnya kan Anda kalau ingin satu kali Anda bikin function aja. Function banyak, tinggal di calling. Semua problemnya sama kan? Tinggal calling aja, nanti tinggal plot banding selesai. Bisa lah, yakin saya. Insya Allah saya bisa. Masa sama orang tua kalah? Hah? Berkelompok berdua, yang kemarin aja lah, nggak usah rubah-rubah ya. Terserah mau berubah, mau enggak. Cuman saya kira lebih bagus kalau berdua. Dalam artian yang lama, supaya... Nah. Ini perasaan yang masuk ini aja ya, kemana lagi yang lain?
3, 7, 8 tambah 1, 9. Kemana yang lain? Hah? Iya, di online juga nggak ada. Oh, ada tuh si Andi Ainun Najib. Yang lain nggak ada. Apa-apa sih saya mah. Asal bener aja tugasnya. Dan bikin sendiri. Oke, gimana? Besok? Minggu depan aja. Apa? Iya. Saya udah bikin slide-nya sih, cuman kayaknya besok agak susah. Ya, bukan depan aja. Nanti setelah ini kita bicara tentang Monte Carlo sama Times Different Learning namanya. Temporal Difference Learning. Nah, itu tuh lebih menarik, tapi lebih, ya artinya ini menggabungkan yang kemarin sama yang ini, yang si Bandit ini. Nah, tapi masih tabular method, karena dia belum aproksimasi, dia belum loncat ke masalah yang environment di mana dia sampel, karena dia semuanya adalah exhaustive. Ya, saya tahu semua, artinya state-nya berapa dan sebagainya. Kalau dalam kenyataan kan state-nya kita nggak tahu berapa. Ya, dia belum melakukan approximation dalam hal itu. Nah, untuk yang temporal sama Monte Carlo itu akan menggabungkan antara Bandit ini karena dia nggak tahu, dia harus estimate karena dia probabilitasnya nggak tahu. Berarti nanti akan sifatnya adalah bukan dia sampel tapi evaluatif. Sequential tapi evaluatif. Kalau ini kan kita bicara multi Bandit itu hanya satu kali kan decision-nya. Saya dikasih pilihan, saya milih ini, ulang lagi. Saya kasih pilihan, saya ulang lagi. Itu beda ketika kita berbicara G2 kan. Dia sampai tujuan kan harus beberapa step kan, sampai dapat reward di sini terakhir. Nah, sekarang kita nanti di Monte Carlo ini kita gabungin. Kalau yang di dynamic programming, kita tahu nih probabilitas dia kalau saya ini environment-nya akan membawa berapa persen ke sini dan sebagainya. Sehingga kita bisa hitung. Makanya bisa disebut value iteration sama yang policy iteration-nya kan? Bisa. Karena saya udah tahu semuanya. Probabilitasnya berapa dari lingkungan. Nah, kemudian nanti pada saat bicara Monte Carlo, si agent harus mengalami itu. Kalau sebelumnya kan kalau saya tahu environment berarti saya bisa hitung langsung. Di tugas yang kemarin yang sudah lakukan. Nanti ketika kita bicara Monte Carlo sama yang apa tadi? Temporal difference. Kalau saya ingatnya time dulu. Temporal difference, maka kita akan berbicara menggunakan gabungan. Ya, jadi dia itu sequential dan juga evaluatif. Evaluatif itu apa maksudnya? Evaluatif feedback. Ini multi-bandit ini evaluatif. Apa evaluatif? Jadi kan feedback itu ada 3 ya. Sequential atau bukan. Evaluatif atau bukan. Atau supervise ya. Terus sample atau exhaustive. Yang pertama tadi, yang dynamic programming, sequential. Yang ini, yang evaluatif bukan evaluatif, karena supervise langsung, dia tahu, terus kemudian si lingkungannya tahu, terus kemudian dia bukan mau exhaustive. Terus multi-bandit ini, isolasi yang utamanya kita melihat permasalahan dalam hal evaluatif feedback. Ya. Terus nanti digabungin sequential sama evaluatif. Terus nanti digabungin lagi sequential, evaluatif, sample. Itu yang paling susah. Karena kita sudah menggabungkan feedback tiga-tiganya. Kalau di sini hanya 1 present, yang lain enggak. Yang 1 present, yang lain enggak. Nah, evaluatif itu apa? Udah dari kemarin ngomong, nggak tahu, ayo. Jangan tahu cara doang, tapi nanti Anda tahu algoritma epsilon greedy diiniin, tapi kenapa sih harus gitu?
Intinya apa sebetulnya dari sini? Wah, ini kopi dingin. Saya nggak bakal selesaikan kalau nggak ada yang jawab. Ayo. Evaluatif apa? Apa? Kemarin ada satu kelompok yang pakai MATLAB. Cuman saya belum cek. Siapa yang pakai MATLAB ya? Oke. Taruh aja. Kamu sama siapa kemarin? Siapa? Belum saya cek ya. Apa evaluatif? Ayo. Bedanya sama dynamic programming kemarin gimana? Evaluatif dulu lah. Apa yang disebut evaluatif? Evaluatif itu seolah-olah si agent nggak tahu sebetulnya dia tidak dikasih tahu mana yang benar mana yang enggak kan, ya, mana yang benar mana yang enggak, tapi dia seberapa baik. Makanya dengan evaluatif itu perlu, karena si agent nggak tahu mana yang benar mana yang enggak. Dia hanya tahu, misalkan Anda dikasih positif aja terus dikasih nilai, nih saya kasih 5, positif kan? Bener ya udah saya langkahnya gini lagi, kasih lagi 5. Terus saya langkah gini lagi lah, mungkin kasih 5 lagi. Si agent kan nggak tahu apakah 5 itu yang terbesar. Bisa jadi kalau saya ngambil yang lain, dia itu bisa jadi lebih besar dibandingkan yang sekarang saya lakukan. Itu kan evaluatif ya. Artinya evaluatif itulah yang mendorong kita melakukan eksplorasi, bukan hanya eksploitasi. Karena saya nggak tahu mana yang terbaik. Kalau supervised learning, ini yang benar loh gambar motor, ini sepeda, ini motor, ini sepeda, ini motor, ini sepeda. Itu supervised learning. Kalau di sini nggak, kita nggak dikasih tahu mana yang paling optimum. Saya kasih aja action gini, oh si agent kan harus nebak. Ini yang paling besar bukan ya? Kalau saya greedy, berarti saya akan ngambil itu aja terus stuck di situ. Saya nggak pernah kemana-mana kan? Karena saya menganggap itu yang terbaik. Ternyata saya nggak pernah melakukan eksplorasi. Saya nggak pernah mencoba yang lain. Kayak makanan kemarin ke restoran, karena saya enaknya misalkan ati ampela, ya udah ati ampela terus. Bosan ya, eksploitasi aja terus ati ampela. Ternyata ayam lebih enak sama pecel ayam misalkan. Saya coba pecel ayam, ternyata lebih enak. Saya lebih seneng lah ini. Saya coba itu. Tapi kan belum tahu juga selera saya mana. Bisa jadi di warung itu tuh yang lain yang enak. Karena si agent nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi ya seolah-olah si agent tahunya benar aja semua. Tapi mana yang paling besar kebenarannya, itu evaluatif. Makanya dalam hal ini perlu membalancing antara eksploitasi dan eksplorasi. Itulah butuhnya eksplorasi di sini. Karena dalam RL saya nggak tahu yang terbaik yang mana. Makanya saya harus cari. Setelah cari, ternyata beberapa kali eksekusi, ini memberikan reward yang paling besar secara rata-rata di sini loh. Ya udah, berarti nanti saya eksploitasi. Jadi eksplorasi sebetulnya jalan untuk mencari eksploitasi terbaik. Gara-gara yang dikasih feedbacknya evaluatif, nggak pernah dikasih tahu si mesin atau si agentnya itu, ini yang paling benar, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini benar, ini salah. Nggak gitu. Bukan benar salah, tapi dikasih taunya ya udah saya pakai nilai. Tapi saya nggak tahu yang terbesar yang mana. Gitu kan? Ya. Oke, itu evaluatif. Di depan kita akan belajar 2. Yang pertama, sekuensial sama evaluatif digabungin. Makanya muncul Monte Carlo sama temporal difference. Oke. Anda kerjakan. Ini mau 2 minggu apa seminggu? 2 minggu ya. Nanti minggu depan saya kasih tugas lagi loh. 2 minggu lagi keburu UAS atau ya udahlah ini 2 minggu lah, atau nanti ya sekarang ya 2 minggu boleh lah, tapi nanti saya kumpulin. Kita nggak usah ada UAS aja lah ya, dari tugas boleh nggak? Boleh dari tugas aja atau mau UAS? Ya udah kita lihat nanti, pokoknya kalau ada yang jelek saya perbaikan, kalau ada yang jelek banget saya perbaikan supaya nilainya
saya nggak mau ngasih C lah, atau nanti kita lihat lah ya nanti. Tapi ya itu, saya harus ngejar juga bahwa Anda bisa, bukan hanya ngasih nilai bagus, kan nggak bagus juga. Ya. Oke, baik. Mungkin itu ada pertanyaan. Yang di ujung sana, Ardan? Ada pertanyaan terus sama siapa nih? Aman, Pak. Yolanda, Andi Ainun Najib. Ini sebetulnya yang blended siapa sih di kelas ini? Saya blended sih, Pak. Bayarnya blended. Bayarnya. Oke lah, saya kalau bayarnya blended, saya nggak bisa maksa ini. Oke lah, baiklah ya. Karena situasinya, ya saya nggak bakalan memaksa orang yang sekarang, ya kalau blended harus blended, ya artinya saya nggak maksa. Tapi yang reguler, ngambil secara online, sekarang saya nggak masalah dulu. Tapi ketika nanti semester depan, mungkin saya akan mempermasalahkan itu. Ya. Karena ya sekarang masih belum jelas menurut saya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Itu untuk Q-nya berarti setiap dihitung setiap. Ya, itu kan Q generate 10 biji ya. Ya, 10 biji. Lakukan kan dia kan harus melakukan itu kan, mengestimasi kan Q mana yang benar kan. Berarti nggak mungkin saya Q pertama kali generate Q 10 biji ini saya harus melakukan cuma 10 kali running kan. Rata-ratanya nggak bisa dong si agent nebak yang mana yang paling benar kan. Berarti dia harus sering dong, kesananya 1000 lah. Ya kan? Saya dapat 1 tuh plottingnya. Ya kan? Q rata-ratanya. Benar nggak? Untuk masing-masing kan? Saya lakukan itu beberapa kali. Ya. Kalau dia keseringan ngambil Q kecil, nanti rata-rata average yang, kalau misalnya kenapa dia bisa yang satu lebih gede dibandingkan yang lain? Berarti dia lebih sering memilih key yang lebih kecil dibandingkan algoritma lain. Ya kan? Ngerti nggak? Dia sering mengambil langkah yang salah, mengambil yang bukan optimum. Ya, sehingga dirata-ratakan dia akan nggak bakal terlalu gede dibandingkan yang algoritma yang lebih bagus. Ya kan? Kalau dia lebih sering mengambil yang optimum, artinya yang optimum mana? Yang reward-nya paling besar secara rata-rata kan? Artinya secara statistik pun kalau dia rata-ratakan dia akan selalu terbesar kan. Ingat loh, rata-ratain loh. Bukan berarti dia yang lebih kecil tuh akan bukan berarti yang optimum itu, langkah yang paling optimum itu akan memberikan reward, immediate reward. Beda ya, average sama immediate reward saat itu akan selalu lebih besar. Enggak. Ngerti enggak? Kalau dalam distribusi, lihat. Kalau ini Gaussian, distribusi 1. Mu-nya di sini kan. Ada distribusi Gaussian lain di sini. Apakah secara immediate si Gaussian ini akan selalu lebih besar daripada ini secara random? Enggak. Karena lihat, ini bisa jadi daerah ini, si ini akan lebih besar. Bisa jadi ini ngambil lebih besar dibandingkan yang si ini, yang berdasarkan dari sini. Dia kan bisa ngambil yang ini, source-nya yang ini bisa jadi generate bilangan di sini kan. Source yang ini bisa jadi generate bilangan di sini kan. Ini lebih besar dibanding ini kan. Jadi immediate reward belum tentu terbesar. Tapi expected value-nya harus, ya ini lebih besar. Oke. Random kan gitu. Oke. Nah, nanti Anda rata-ratakan mana yang paling besar. Kalau algoritma paling bagus, karena dia sering ngambil yang paling optimum, atau cepat konvergen ke yang paling bagus, maka dia akan selalu reward-nya yang terbesar kan. Makanya average reward di sini akan paling besar. Di sini kan optimistik mungkin pada saat awal mungkin. Karena apa yang optimistic greedy? Mungkin yang realistic greedy ini lebih awal-awal lebih banyak, yang optimistik ini lebih banyak eksplorasi dulu ya. Bisa jadi ini lebih kecil tapi setelah lama-lama dia akan menjadi besar. Nah, berarti kan Anda ini running sebanyak berapa kali nih? 1000 kali ya. Ya, ke sini kan 1000 langkah nih. Ya. Berarti kan saya dapat average reward-nya berapa untuk langkah pertama, average reward-nya berapa, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke 1000. Average reward-nya kan? Ya. Nah, terus nanti ini bukan optimum, average reward di sini. Nanti pada saat Anda harus rata-ratakan semua beberapa kali.
Ya. Oke. Ngerti nggak? Pikirin lagi. Baca lagi. Oke, nggak ada pertanyaan? Artinya pada saat generate ini nanti, generate ini kan beda-beda Anda. Satu kali generate ya, bisa jadi yang optimum sekarang Q3 nih. Tapi kan artinya Anda bukan perlu action yang mana, kan action 3 Anda harus generate 3, enggak. Yang paling penting kan yang terbesar yang disebut optimum itu bisa jadi kan pindah-pindah nanti setelah saya 10 kali generate bilangan 10 bisa jadi yang ketiga yang terbesar, yang kedua yang terbesar, yang ke-10 yang terbesar. Nah, Anda harus ngejar itu kan. Setiap kali running 1000 kali itu dirata-ratakan sebanyak running 2000 kali. Hasilnya kan nanti ada average-nya per step. Ya kan? Kalau per step-nya berarti kan per step-nya lebih cepat besar, berarti kan pada saat itu dia paling banyak yang mengambil optimal value-nya kan. Baca lagi lah. Jadi Pak, si pengalamannya itu 2000 soal. Untuk tiap, ini kan generate 10 ya, 10 bilangan. Tiap satu running untuk Sampai 1000. Sampai 1000 atau 2000? Sampai 1000. Atau terserah lah, mau dibalik juga terserah, nggak masalah. Atau 1000 aja lah, 1000 langkah ya. 1000 langkah, dia kan berarti kan dia harus running iterasi 1000 langkah kan, sampai akhir. Nah itu diulang sebanyak mau 2000 kayak mau berapa, yang penting nanti saya dapat rata-ratanya untuk setiap step. Jadi pas pengulangannya itu reward-nya beda lagi. Kalau pengulangan beda lagi reward-nya, tapi bukan iterasi si ininya yang beda ya. Tapi pada saat pengulangan setelah 1000 kali, ada lagi sampel sekali lagi, jalan lagi, ada lagi sampel yang baru lagi, jalan lagi, terus gitu. Bingung? Enggak lah. Sip. Biasanya dibaca lagi, saya yakin lah. Saya juga kalau jadi Anda, saya nggak mungkin ngerti langsung. Harus baca lagi. Makanya baca dulu sebelum ini. Ya kadang saya telat pastinya juga ya. Apa-apa lah ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Saya gini aja lah presensi ya. Saya udah ikut berapa kali, nanti saya kasih ekstranya. Nih, kamu ikut yang mana? Nanti kamu centreng-centreng sejujur-jujurnya lah. Ya, yang penting saya nggak terlalu ngaruh lah itu. Yang jelas ya gitu lah. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya udah kan ya? Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya. Ada dari kemarin ngerekam kan ya? Ya, Pak. Cuman Ya, kan nanti kemarin bisa- ini, Pak, Google Drive-nya kan kepenuhan ya, Kak. Ternyata Telkom sudah mulai ini ya, dikurangin ya Oh, Google Drive-nya. iya udah Jadi dari saya full, Pak. Nanti paling pakai Google Drive yang lain dulu, Pak. Yang email biasa nanti, Pak. Oke. Berarti yang kemarin nggak bisa ya? Lagi diusahakan saya hapusin yang dari semester 1 sampai yang semester 2 akhir, saya hapus-hapusin dulu, Pak. Oke. Biar bisa Kalau masuk ada lagi berarti yang saya baru. minta rekaman yang kemarin sama yang sekarang juga ya. Siap, Kalau Pak. ada. Nanti saya kirim ke grup ya, Pak, nanti linknya, Pak. Ya, oke. Oke, Baik. terima kasih. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kata dia. Salam, Pak.